Saat ini kita sudah terhubung dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga sudah bergabung Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam Pak Yusuf dan juga Bung Julius. Selamat malam, Priska, Mas Julius. Selamat malam. Ya. Malam Mas Yusuf. Malam, saya ke Pak Yusuf dulu. Meskipun Kapolri kan sudah bilang bahwa tidak ada kekhususan sebenarnya untuk menyita buku kiri dan anarkistis, tapi sebenarnya Kompolnas melihat relevansi itu disita sebagai bukti apa? Ya, kalau berpijak pada perspektif penyidik ya tentu penyidik boleh-boleh saja memberikan alasan yang sebagaimana yang disampaikan dalam rilis seperti di Polda Jawa Timur. Ya. Cuman tentu semestinya penyidik bisa mempertimbangkan problematik soal buku, mendalami pemikiran orang, latar belakang orang itu kan tidak harus dari buku. Yeah. Kita yang membaca buku itu, apakah semua orang harus terpengaruh dengan pikiran yang ada di buku itu, gitu. Kan itu. Nah itu yang problematiknya. Tentu kita tidak menginginkan ini kembali kepada masa lalu, itu menjadikan buku menjadi permasalahan. Itu yang tentu yang perlu dipertimbangkan oleh penyidik. Kita paham yang menjadi pemahaman penyidik ya paham, tapi bagaimana mendalami selanjutnya saya kira tidak harus bergantung pada buku yang dilihat ya. Kalau gitu nanti bisa bisa menimbulkan stigma gitu jadinya gitu. Jadi stigma buku menjadi problem. Itu jadinya kan gitu jadinya. Padahal buku itu harus dibaca. Kalau kita ini yang beragama Islam kan dituntut iqra, membaca. Apapun itu literaturnya ya. Membaca apa saja. Cuman ya membacanya itu kan banyak gitu. Jadi ketika membaca literatur ini perlu membandingkan ini. Nah, saya kira ketika mendalami latar belakang seseorang, pikiran seseorang itu tidak hanya fokus kepada satu buku, keluarganya, temannya dan sebagainya itu namanya sosiometrik kan. Sosiometrik itu bisa menggali bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya sehingga pemikiran-pemikiran itu juga bisa terkait dengan lingkungannya. Kalau ingin menggali jaringannya, barangkali membeli bukunya, apakah itu dibeli atau diberikan, nah itu boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi. Tapi kan tidak secara langsung semestinya. Iya. Tidak menjadi sesuatu yang perlu mendalami, punya korelasi, dalam istilah hukum kan koherensi. Apakah punya koherensi fakta buku itu dengan fakta dugaan tindak pidananya itu. Nah, karena itu PBHI melihat seperti apa penyitaan buku. Apakah harus segera diklarifikasi bahwa itu bukan barang bukti semestinya? Iya, saya tegas dulu mengatakan bahwa kalau kita merujuk pada criminal justice system atau sistem peradilan pidana kita berdasarkan KUHP gitu ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, alat bukti itu adalah barang atau benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dituduhkan, baik dia sebagai alatnya atau diambil manfaatnya dan segala macamnya. Nah, dalam kategori ini, kalau yang dirujuk adalah buku sebagai dasar pemikiran, itu bahkan tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti. Karena buku-buku itu tidak berada pada TKP dugaan tindak pidana yang terjadi, dan apalagi tuduhannya ini adalah penghasutan untuk melakukan demonstrasi yang menyebabkan pengerusakan, pembakaran, dan segala macam. Itu yang pertama ya, Priska. Yang kedua adalah, saya melihat juga begini, kalau kita lebih detail lagi baca buku-bukunya itu malah banyak yang nggak nyambung, Priska. Misalnya buku pemikiran Karl Marx gitu ya. Misalnya buku pemikiran Karl Marx yang disusun oleh Frans Magni Suseno yang isinya menjelaskan bahwa gagasan itu nggak bisa diterapkan di sini gitu loh, di Indonesia itu. Lalu ada buku fiksi di situ ya tentang pembunuhan tentara angkatan udara di latar belakangnya di Peru tahun 50-an, bukunya si Vargas itu. Bukunya Vargas itu menjelaskan tentang korupsi dan pelibatan militer di dalam pembungkaman terhadap korupsi itu. Nah, ini karena kaitannya sama sekali. Gitu. Nah, jadi saya katakan
ini tidak merupakan alat bukti, tidak ada relevansinya, jadi yang dibutuhkan bukan klarifikasinya. Hentikan penggeledahan dan penyitaan yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dituduhkan. Terlebih lagi, saya mau katakan begini, yang kami tunggu itu justru adalah kejanggalan pada saat demonstrasi, dugaan terlibatnya intelijen militer yang ditangkap dan banyak yang beredar di depan masyarakat, itu yang belum terjadi sama sekali. Padahal videonya jelas beredar, mereka yang membakar posko-posko lalu lintas polisi, mereka yang kemudian memukul anggota BRIMOB, mereka yang Ya, kemudian baik. membawa bom molotov segala macam, itu nggak kelihatan malah Friska, itu yang hilang. Nah, apakah ini sudah masuk dalam penyidikan kalau dari yang Kompolnas lihat, termasuk juga apakah yang saat ini penyidikan prosesnya sedang berlangsung sudah punya alat bukti yang kuat? Karena tadi kan kita sudah bahas bahwa relevansi buku ini tidak terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yang seharusnya dibuktikan. Tapi usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga Julius Ibrani selaku Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Saya ke Pak Yusuf menyambung yang tadi. Jadi kan kalau dari Kompolnas melihat apakah sudah maju penyidikannya untuk mencari alat bukti lain yang memang terkait dengan kasusnya atau tidak dari pengawasannya Kompolnas? Ya pada waktu penangkapan itu kemudian kan dirilis itu yang kita lihat ya ada proses kemudian penyidikan. Hanya sekali lagi tadi sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh Mas Julius terkait dengan alat bukti 184 itu. Nah, jadi yang perlu kami garis bawahi ini yang kesannya sebenarnya berlebihan ketika terlalu cepat menjadikan buku yang disita itu dijadikan barang bukti yang diekspos. Seharusnya itu dimintakan ahli untuk melihat tadi punya hubungan nggak semua buku-buku yang disita itu isinya, tidak langsung menyimpulkan bahwa itu paham anarkisme. Misalnya buku strategi perang gerilya Che Guevara, kalau itu ditemukan buku perang gerilya Sudirman bagaimana? Kan begitu. Nah, jadi itu yang kita sorot sekali lagi soal terlalu cepat penyidik mengekspos dan menjadikan buku yang disita itu sebagai barang bukti yang seharusnya kalau ingin dilakukan pendalaman itu ya didalami saja dulu, tidak perlu diekspos. Didalami dulu isi bukunya apa dulu, punya dan kaitannya dengan unsur pidananya apa begitu ya? Apakah ada kaitannya atau tidak dengan itu? Masalahnya isi bukunya itu nyambung nggak dengan yang dilakukan Magnis Suseno, itu nyambung nggak bukunya? Itulah wujud pendalaman itu. Setelah dilihat, ini nggak nyambung. Barangkali yang perlu didalami misalnya mereka mendapatkan buku itu dari mana, beli atau diberikan orang. Kalau itu ingin menggali lebih dalam interaksi, yaitu sosiometrik kan untuk mendalami mereka yang ditangkap ini kaitannya dengan kerusuhan. Kalau tidak pidana kan ren actus mens rea itu ada niat dan ada perbuatannya. Apakah buku dipakai untuk merusuh? Kan itu. Apakah buku itu menimbulkan niat? Itu tentu pendalamannya masih lebih jauh. Terlalu cepat itu. Apalagi pembuktian mens rea atau niat itu tidak semudah itu juga kan ya, Pak? Jadi kami melihat itu, saya melihatnya sih berlebihan, terlalu cepat sebelum didalami lebih lanjut isi bukunya itu yang ditangkap itu mengerti juga nggak dengan isi buku itu. Gitu. Oleh karena ini sudah diekspos, maka perlu transparansi agar dijelaskan lagi kepada kita, kepada publik, kita Kompolnas terus memantau. Ini mereka yang ditangkap ini mengerti nggak dengan isi buku itu? Nah kalau dari Bung Julius, kalau dari buku yang saat ini disita, apakah memang bisa dianggap ini malahnya membungkam kebebasan untuk berpikir? Karena tidak ada dianggap, tadi juga Pak Yusuf mengatakan harusnya nggak diekspos lebih dulu, terlalu terburu-buru untuk ini. Iya, jelas Friska. Kan kita mau coba pahami konsep berpikir para penyidik anggota kepolisian gitu ya. Bahwa buku-buku ini dianggap mengilhami perbuatan yang dituduhkan kan gitu ya. Jadi menjadi motif bahasanya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat tadi pernyataan Mas Yusuf penting sekali.
apakah betul dibaca dan memahami, itu pertama. Karena kalau kita lihat judulnya bahkan banyak yang nggak relevan. Yang pertama. Yang kedua adalah ada yang hilang, Friska. Apa Jadi itu? dalam teori tuduhan tindak pidana penghasutan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu, itu harus ada relasi kuasa. Tidak mungkin orang yang menerima suruhan itu tidak berada pada satu relasi kuasa yang lebih rendah daripada yang menyuruh. Itu nggak mungkin. Jadi itu yang nggak terbuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ya. kita jangan bersikap ahistoris. Ini perjuangannya Mas Yusuf zaman dulu ini, bahwa kita menghadapi situasi adanya larangan buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan dan segala macam yang dianggap propaganda untuk melakukan mengganggu kekuasaan pemerintahan yang sah, yang ada kaitannya dengan subversif ataupun penghinaan terhadap kekuasaan negara dan simbol negara. Ya. Judulnya namanya Hartzai Artikelen. Nah, Oke. konsep pemidanaan melalui buku-buku yang isinya berisi pemikiran-pemikiran melawan kekuasaan negara itu udah diputus oleh MK nomor 13 nomor 22 tahun 2006 dan dinyatakan tidak boleh ada pemindanaan dengan konsep yang demikian. Nah, kami hari ini melihat itu. Jadi melihat pengulangan konsep Hartzai Artikelen di zaman Orde Baru yang begitu represif dan militeristik ketika itu pada saat penanganan melalui penyitaan buku-buku ini. Nah, ini yang dampaknya nanti, Friska, pendidikan Ya. kita dalam kondisi yang makin drop, Ya. membaca buku, memperluas pengetahuan itu menjadi satu bentuk ketakutan yang luar biasa sehingga tidak dilakukan oleh para siswa-siswa di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus. Ini yang bahaya. Ya. Gitu. Singkat saja kalau dari Pak Yusuf, bagaimana Kompolnas mendorong penyidik agar tidak terburu-buru soal ini dan mengoreksi juga kalau ini dianggap tidak relevan sebagai bukti? Iya, jadi untuk memastikan itu punya hubungan adanya dengan niat lah, katakanlah begitu, itu kan isinya kan harus didalami. Penyidik kan harus mendalami isi buku itu. Ya. Ada 5 buku. Apakah 5 buku itu nyambung nggak isinya? Apakah sama pahamnya? Oke. Paham berpikirnya itu sama nggak? Ya. Teori yang digunakan itu sama nggak? Maka perlu dimintakan ahli untuk melihat itu. Jadi Ya. itu yang bagian yang kita mintakan klarifikasi ketika sebelum mengekspos itu dijadikan barang bukti, apa yang dilakukan penyidik pada saat itu, melihat buku itu, mendalami buku itu, sehingga belum lagi kita tanya kepada mereka yang ditangkap itu, mengerti nggak buku yang salah satunya itu secara dalam. Nah, sehingga kan begini, kita katakanlah satu buku itu, inti dari buku itu, kalau kita buat resume itu ini, mengerti nggak mereka itu? Oke. Dan itu relevan atau tidak, itu pertanyaan berikutnya juga. Itu untuk ada relevansi, ada koherensi tidak. Ya. Dan ini harus transparan agar jangan ada pertanyaan di publik dan juga memang apa yang dilakukan oleh penyidik ini sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak menyalahi hukum. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih juga Bung Julius. Selamat malam. Selamat malam, Priska. Berikutnya saudara, tim